But you gotta be there for me too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Laksana, balik lagi di Talkshow Sriwijaya. Infonya organisasi Unsri terkini series ke-9. Bagaimana kabarnya Sobat Laksana? Tentunya kalau misalnya aku boleh tebak, kalian kabarnya sangat luar biasa dan sangat antusias mengikuti rangkaian demi rangkaian kegiatan PK2MB Universitas Sriwijaya. Dan saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah bergabung di Universitas Sriwijaya. Tak lengkap rasanya kalau udah hostnya udah kenalan, narasumbernya belum. Mari kita sambut, ini dia dua organisasi UKM UKK di Universitas Sriwijaya. Halo Kak. Halo. Boleh silakan untuk perkenalan diri? Oke, perkenalkan nama aku di sini Muhammad Rajes Saputra, biasa dipanggil Rajes, dari Kimia, Fakultas MIPA angkatan 2019, dan di UKM Harmoni aku diamanahkan sebagai ketua umumnya. Baik, terima kasih ya Kak. Lanjut kita boleh? Oke, terima kasih. Hai, nama aku Junainting Florentina Boru Purba. Aku dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2018. Aku dari UKM Belisario Choir dan aku dipercayakan sebagai anggota divisi internal. Oke, kalau udah kenalan, makanya nanti kita kalau kata pepatah tua tuh ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Karena kita udah kenalan, kita jangan lupa untuk saling bersilaturahmi nantinya. Oh iya, karena kita di series ke-9 ya Kak, series terakhir kita tuh ada topik nih. Topik di series ke-9 itu adalah Get More Achievement with Value in Yourself. Sangat menarik bukan ya Kak? Kita langsung basa-basi dulu kali ya, biar ya, tapi jangan nggak basi banget gitu. Topik pertama itu kita mungkin boleh kakaknya perkenalan singkat dari masing-masing organisasi. Mungkin dari Kak Rajab dulu ya, Kak Rajesa. Oke, Kak Rajesa silakan. Oke, jadi aku di sini dari UKM Harmoni, unit kegiatan mahasiswa Harmoni, di mana Harmoni ini merupakan organisasi kemahasiswaan yang bergerak khususnya di bidang seni, dan di Harmoni itu ada 4 bidang seni. Itu di bidang tari, dan tari itu dibagi lagi menjadi 2 subdivisi, yaitu subdivisi modern dan subdivisi tradisional. Kemudian ada bidang musik, bidang vokal, dan bidang lukis. Nah, jadi organisasi Harmoni ini merupakan UKM yang ada di Universitas Sriwijaya yang bergerak khususnya di bidang seni. Oke. Terima kasih Kak Rajesa. Kalau Kak Rajesa bilang kalau dari Harmoni ini bergerak di bidang seni, teman-teman. Kalau misalnya UKM di sebelah kita ini bergerak di bidang apa ya? Boleh Kak, silakan. Oke, dari namanya kita bisa langsung tebak ya, ini bidang apa? Belisario Choir. Choir, that's it, paduan suara ya. Jadi di Belisario ini kita lebih diolah dalam hal vokal. Nah, yang pasti sama kayak Harmoni ya, bidang seni, tapi kita lebih fokus kepada vokalnya. Itu sih. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya Kak Junai. Iya, boleh. Kak Jun ya, Kak Jun biar Iya, kita boleh. lebih akrab boleh. Sip. Ternyata 2 UKM UKK kita ini sama-sama bergerak di bidang seni. Satunya di olah vokal dan satunya ada 4 di bidang seni. Tadi udah dijabarin sama Kak Rajesa bahwasanya itu di bidang seni tari itu ada 2 nih, modern sama tradisional ya Kak. Oke, baik, terima kasih untuk ringkaian singkat dari organisasi masing-masing. Kita yang kedua nih, gimana sih adanya Harmoni, adanya Belisarior, itu tuh gimana ceritanya Kak? Kalau tadi udah Kakak, silakan Kak Jun. Oke, aku pertama ya. Jadi singkatnya, Belisario ini itu pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juli tahun 1987. Sekarang tanggal 14 ya, 4 hari lagi ulang tahun Belisario. Waduh, keren. Kita tunggu ya nanti. Iya, jadi pertama kali itu dibentuk di Palembang, di kota Palembang langsung.
Oke, Ya itu sih. udah lumayan ya Kak ya. Udah berumur beberapa ya. generasi Iya, sih. syukurlah yang masih eksis ya tentunya Oh, ya. of course. Oke. Terima kasih Kak Jun. Boleh ke Kak Rajesa Kak, boleh nih. Gimana? Oke. Kalau bicara soal sejarah ya, sejarah dari UKM Harmoni, awalnya itu Harmoni itu terbentuk dari dua komunitas yang berbeda gitu. Jadi Harmoni itu terbentuk dari, namanya ada dua komunitas. Yang pertama itu company. Jadi company ini bergerak di bidang musik, dan juga komunitas yang kedua itu Kotaru. Itu bergerak di bidang tari. Nah, jadi singkat cerita di waktu itu kedua komunitas ini dipertemukan dalam suatu agenda, suatu acara, dan para pionir kami itu mengusulkan untuk membentuk suatu UKM yang namanya Harmoni. Dan itulah terbentuk UKM Harmoni yang didirikan pada tanggal 14 November tahun 2013. Dan mana itu terbentuk di kampus Indralaya. Jadi di kampus Universitas Sriwijaya, kampus Indralaya gitu. Itu sejarah singkatnya sih. Harmoni ya, Ya. 2013. Kalau satu dibentuk di Palembang, satunya di Indralaya ya. Oke, tadi udah dijelasin sejarah singkat dari masing-masing UKK sama UKM di Universitas Sriwijaya, terkhususnya Harmoni dan Belisarior. Dan sekarang kita tuh tak lengkap kalau organisasi itu nggak berbicara tentang struktur organisasi kan. Pastinya organisasi itu pasti memiliki struktur organisasi. Boleh deh Kak, gimana nih struktur di Harmoni maupun struktur di Belisario itu Kak? Boleh, silakan Kak Rajesa terlebih dahulu. Jadi untuk struktur organisasi di UKM Harmoni mungkin pada umumnya seperti UKM lain. Jadi di Harmoni itu dipimpin oleh seorang ketua umum, kemudian ada wakil ketua umum, kemudian setelah di bawah wakil ketua umum itu ada sekretaris, di mana sekretarisnya ada dua, yaitu sekretaris umum dan sekretaris satu. Kemudian juga ada bendahara umum, bendahara satu, dan kemudian ada divisi, terbagi lagi menjadi dua divisi, itu divisi keorganisasian dan divisi kesenian gitu. Jadi di divisi keorganisasian itu ada divisi PPSDM, itu diketuai oleh seorang ketua divisi dan juga wakil ketua. Kemudian ada ketua divisi Humas dan juga diwakilkan oleh seorang wakil ketua divisi Humas. Kemudian juga ada divisi Medinfo. Medinfo itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada ketua divisi, kemudian dibagi lagi menjadi divisi mengenai tentang editing dan juga untuk publikasi gitu, dokumentasi. Nah, jadi kemudian di divisi kesenian itu terbagi menjadi 4 divisi dan diketuai oleh masing-masing seorang ketua divisi. Itu ada divisi vokal, diketuai oleh kedua divisi vokal, kemudian divisi lukis, divisi musik, dan divisi tari. Nah, divisi tari ini juga dibagi menjadi 2 orang koor. Koor itu sebagai pemimpin di koor itu sendiri, dan terbagi menjadi koor modern dan koor tradisional seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi itu untuk struktur organisasi dari UKM Harmoni sendiri. Oke, aku ke Harmoni dulu ya Kak. Ya. Tadi tuh kalau dari awal pembentukan sejarah itu tuh kalau bisa dibilang divisi-divisi baru tuh ada Kak terbentuk kalau di struktur organisasi di Harmoni? Atau jadi, emang dari awal terbagi menjadi 2 dan dibagi lagi, betul begitu tadi ya? Jadi sebenarnya untuk divisi dari UKM Harmoni mengenai struktur itu merupakan hasil dari diskusi para senior kami dulu gitu kan. Jadi awalnya pertama kali terbentuknya Harmoni itu belum ada namanya struktur gitu. Jadi ketika sudah melewati 2 angkatan, kemudian di angkatan ketiga itu tercetuslah dari para senior kami itu untuk membentuk suatu struktur gitu. Nah, dalam struktur itulah terdiri dari banyak divisi, dan sampai sekarang belum ada divisi baru, tetapi kami terus melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh para senior kami gitu. Oke, kalau di Harmoni ini awal pembentukan tuh nggak ada struktur, Ya. tapi dengan berjalannya waktu Mengikuti perkembangan zaman. iya, gitu. betul, mengikuti perkembangan zaman, keperluan ya Kak, di organisasi itu makanya dibagi dari dinas dan divisi ya Kak, divisi dari Harmoni ini. Baik, terima kasih Kak Rajesa. Sama-sama. Kita balik ke Kak Belisarior, Kak Jun, boleh deh Kak, gimana nih struktur dari Belisario itu sendiri?
Aku koreksi sedikit, Belisario. Oh, Belisario. Oke. Iya, iya. Maaf, Kak. Oke, nggak apa-apa. Oh, jadi nggak jauh-jauh sih dari organisasi lain ya, yang pasti komponennya itu ya sama aja. Pasti ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan di Belisario itu ada juga kepala divisi. Jadi divisinya itu ada divisi internal, eksternal, terus kita juga ada musikalitas, inventaris, medcom, dan juga kreatif. Ya kalau itu sesuai kebutuhan juga sih, mau diadakan atau enggak beberapa divisi tadi kayak gitu. Oke, baik. Kalau kata Kak Raja, saya tadi mengikuti perkembangan lah ya, Kak ya. Kalau misalnya kita butuh di sini, berarti divisi ini butuh dikembangkan agar organisasi kita masih berjalan dan mengikuti perkembangan zaman itu. Benar. Oke, kalau kita udah berbicara teman-teman ya, tadi kita udah bahas tuntas nih di organisasi Harmoni dan Belisario, benar ya Kak ya? Ya, Belisario. Nah, sekarang kita tuh masuk ke topiknya teman-teman. Topiknya tadi get more achievement with value in yourself. Ayo kita bahas-bahas tentang nilai dari seorang anggota di Harmoni dan Belisario itu sendiri. Pertanyaan di sini tuh bagaimana cara kakak selaku kakak dari anggota, kakak selaku ketua umumnya mengembangkan value dari setiap anggota, karena kalau anggota nggak tahu value-nya itu bahkan gawat ya, bener nggak sih? Ya, Tapi sih. kalau nggak salah di Belisario ini ada wawancara, ada tes ya kak, tes Ya. sendiri. Aku lihat Ada kemarin tes. open recruitment-nya. Oh, lihat ya? Iya, boleh deh kakak jelasin dulu gimana ngembangin value dari anggota di Belisario itu kak. Oke, kalau ditanya bagaimana cara ngembangin value dari anggota Belisario, itu artinya terkait sama kegiatan-kegiatan kita ya. Berarti ini aku langsung ceritain kegiatan-kegiatan di Belisario nih. Oke. Jadi di Belisario itu yang pasti kita di sana latihan vokal, yang pasti ada latihan pemanasan, pendinginan kayak gitu ya, tes-tes note gitulah, do sampai do yang tinggi kayak gitu. Nah, terus kita itu kan sekarang itu sistemnya online ya. Yang ya memang ada sedikit perbedaan dari yang offline ke online. Ya kita latihannya secara online, dan memang kalau saya pribadi bilangnya kurang Kurang dapet? enggak juga sih. Semangatnya memang lebih kurang Iya. daripada offline kan, kayak gitu sih. Itu sih kegiatan kita. Dan yang aku kepoin ya dari Instagramnya tuh ada pertanyaan, kakak kirain kalau masuk Belisario itu kira-kira kita harus tahu not balok nggak kak gitu? Boleh langsung dijawab deh kak. No, nggak ada. Enggak teman-teman, Nggak boleh ada. deh dijelasin kenapa tuh nggak harus tahu not balok, padahal kita tuh diolah vokal nih kak. Enggak sih, nggak ada itu, nggak ada harus tahu not balok. Tapi at least kita tahu not angka. Oke. Do, not re, mi, angka. fa, sol, la, si, do. Itu kita Waduh, harus udah tahu sih. kedengeran kan memang. Karena ya memang namanya aja udah Belisario Choir. Choir dimana kita itu bernyanyi. Bernyanyi itu nada. Nada itu adalah not juga. Nah, berarti kita dituntut untuk bisa notasi gitu. Nah, tapi nggak dituntut sih not balok, tapi kalau memang bisa not balok itu better gitu. Oke, Lebih baik. nilai plus gitu ya Kak? Yes, bisa nilai dibilang. plus. Iya, tadi kalau misalnya kita garis bawahi teman-teman, kalau di Belisario ini kalian tuh enggak harus tahu not balok, tapi kalian dapat nilai plus nih dari organisasi Belisario itu Yes. kalau kita tahu not balok. Oke, terima kasih Kak Jun. Kita balik ke Harmoni. Gimana nih Kak di Harmoni sendiri, bagaimana kita mengembangkan value dari setiap anggota di Harmoni itu Kak? Oke, berbicara tentang mengembangkan value ya, mungkin ini sedikit motivasi ya, Iya, motivasi. boleh. Dari aku sendiri, bagaimana anak-anak Harmoni, calon anggota Harmoni atau seluruh elemen dalam Harmoni mengembangkan value mereka masing-masing ya. Pertama, kita harus memahami diri sendiri gitu. Galilah potensi apa yang ada dalam diri kita, mau itu terburuk atau terbaik. Yang terpenting kita tahu itu berasal dari diri kita sendiri. Kemudian juga kita harus punya tujuan, pun masuk Harmoni pun kita harus punya tujuan gitu. Apakah tujuan kita untuk berorganisasi atau berkarya atau berseni, itu tergantung pribadi masing-masing gitu. Dan juga harus fokus dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian dengan tujuan itu kita harus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut, karena ketika tujuan itu tercapai tentu ada rasa bahagia dan itu menjadi value gitu, menjadi value bagi kita bahwa oh ini tujuan kita yang buat, kita yang capai, dan kita juga yang menerima hasilnya gitu. Dan juga intinya percaya diri juga dalam berproses gitu, karena di Harmoni, setiap kegiatan Harmoni itu kita harus percaya diri, karena kaitannya Harmoni ini penampilan gitu, perform di
itu baik itu di kawasan Unsri atau di luar gitu. Jadi kita dituntut untuk percaya diri dimanapun dan kapanpun gitu, baik apalagi ketika penampilan atau perform gitu. Dan juga setelah percaya diri ya, tentunya kita harus ada motivasi juga untuk di Harmoni gitu. Teman-teman di Harmoni itu mempunyai motivasi yang kuat sehingga tujuan tadi bisa tercapai. Itu sih mungkin untuk meningkatkan value ya, mengembangkan value. Terima kasih Kak Rajes. Tadi Ya. kalau misalnya Kak Rajes nih nge-notice bahwasanya kalau di Harmoni ini tampilnya tuh di depan publik ya Kak. Ya, Jadi kita tuh mengembangkan rasa kepercayaan diri kita teman-teman. Jadi kalau misalnya kepercayaan diri kita oke, dan tadi apa motivasi ya Kak. Motivasi, Selain benar. kepercayaan diri kita tuh dimotivasi. Ketika kita punya motivasi, insya Allah tadi value itu bakal muncul dengan sendirinya gitu. Value ini kan kalau di Harmoni itu ada dua nih ya Kak. Misalnya ada anak-anak yang suka nari, terus nanti kira-kira di Harmoni itu bakal diarahkan ya. Tadi ada tari modern sama tradisional Ya, gitu benar, ya. benar. Jadi kalau misalnya dia seneng nari aja tapi dia nggak tahu nih kira-kira dia tuh bakatnya di tari tradisional atau tari di modern gitu kali ya Kak ya. Benar. Iya. Kalau misalnya kita udah bicara tadi gimana cara ngembangin dari organisasi Belisario dan dari Harmoni itu. Ini kita langsung ke gimana sih bentuk kegiatannya tuh Kak? Gimana kegiatan dari Harmoni, bagaimana kegiatan di Belisario agar value di setiap anggota itu bisa muncul dengan sempurna gitu. Ini nih lebih kegiatannya, kegiatan apa aja gitu di Harmoni, baik itu di Belisario juga. Boleh Kak Rajes, silakan. Oke. Jadi untuk kegiatan di UKM Harmoni tentu sangat banyak. Mungkin saya menyampaikan beberapa gitu, beberapa. Jadi di Harmoni itu ada yang namanya latihan. Tentu ketika kita belajar, tentu adanya latihan itu. Jadi untuk latihan ini itu ada latihan rutin, itu baik setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tahun itu sudah ada jadwalnya, dan itu untuk latihan itu saya udah diserahkan ke masing-masing kedua divisi sesuai divisi tadi. Kemudian juga kegiatan lain di Harmoni ya beberapa kegiatan tahunan seperti misalnya pameran seni. Pameran seni itu ya mengenalkan dan memperlihatkan karya-karya yang dibuat asli karya dari Harmoni nanti dipertunjukkan ke khalayak umum, baik itu mahasiswa Unsri atau mahasiswa lain dan juga masyarakat luar. Dan juga ada kegiatan seperti pentas seni calon anggota itu untuk latihan calon anggota untuk bisa tampil dan unjuk bakat gitu terkait apa yang dimilikinya gitu. Kemudian juga ada latihan dasar seni ini merupakan latihan juga untuk calon anggota yang sudah masuk ke dalam UKM Harmoni untuk juga menampilkan bakat dan juga untuk lebih mengenal UKM Harmoni itu sendiri gitu. Mungkin itu sih untuk kegiatan-kegiatan, dan juga selain itu kegiatan Harmoni yang lain ya, kita ada sekretariat dan di sana kita bebas untuk berkegiatan gitu. Istilahnya berkegiatan baik itu latihan seni atau belajar atau happy atau nonton film segala macam di situ bisa. Jadi untuk kegiatan Harmoni itu sangat banyak, makanya saya bilang di awal tadi sangat banyak gitu. Mungkin itu aja sih beberapa. Oke, tadi kalau misalnya kegiatannya itu ada, kalau aku dari sejauh penjelasan kakak ya, ada latihan, ada pameran seni, sama ada pentas seni. Kalau kita nyenggol tentang latihan ya kak, kalau latihan rutin tuh kira-kira berapa kali seminggu tuh kak? Atau per bulan, atau jadwalnya triwulan gitu? Oh, jadi untuk latihan itu setiap divisi itu mempunyai jadwal latihan berbeda gitu. Jadi untuk lukis itu biasanya latihannya 1 minggu 2 kali gitu, di weekend Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk vokal juga biasanya 3 kali dalam 1 minggu, dan itu balik lagi kepada ketua divisinya masing-masing dan kesepakatan antara anggotanya gitu bagaimana. Tapi biasanya kalau untuk seminggu itu biasanya 2 kali atau 3 kali gitu untuk latihan. Oke, Rutin. kalau dari Harmoni Iya. ini latihan rutinnya 2-3 kali dalam seminggu, itu sesuai dari kesepakatan anggota dan dari koordinator divisi ya Iya, kak ya. Oke, terima kasih Kak Rajes. Tadi kalau udah kita dengar dari Kak Rajes, boleh Kak Jun pertanyaan yang sama gitu. Bentuk kegiatan di Belisario tuh apa gitu? Boleh nih Kak, lanjut. Oke. Bentuk kegiatan di Belisario yang nggak jauh-jauh lagi, Iya, latihan hampir sama. gitu Kita ya, punya Kak. latihan rutin setiap sekali seminggu, at least itu ya. Karena kalau vokal ini kalau bisa dibilang itu nggak boleh lama-lama divakumkan, apalagi pita suara tuh benar-benar harus dilatih. Itu everyday lah sebenarnya kalau untuk pemanasan. Nah, jadi jadwal rutin kita itu minimal latihan sekali seminggu.
kita ada pemanasan, dan itu karena online sekarang kita itu punya jadwal per ambitus, sopran, alto, tenor, dan bass. Ya, kita punya jadwal, jadi kemungkinan kecil untuk latihan bareng karena online ya, jadi agak susah. Jadi per ambitus aja latihannya. Itu sih kalau untuk latihan. Oke, sama ya, sama latihan Ya, gitu ya, karena sama-sama di bidang seni. Kita tuh kalau misalnya semua kegiatan apapun yang kita punya, kalau nggak dilatih tuh bakal tumpul lagi ya, Yes. seperti kata orang tuh semakin diasah semakin tajam gitu. Harus selalu ya. diasah. Bener. Tadi kalau misalnya kita udah berbicara tentang kegiatan, tadi kalau di Harmoni itu latihan dan juga di Belisario itu latihan. Nah, karena kita udah tahu, kita udah hampir 2 tahun jalan 3 ya, pandemi COVID. Tentunya kalau misalnya kita bertemu secara langsung seperti ini, dan gimana sih gitu dari Harmoni sama Belisario tuh ngatasin pandemi COVID kemarin dari yang offline ke online gitu. Mungkin tantangannya tuh apa aja? Boleh dari Kak Jun dulu, Kak Jun, silakan. Oke, tantangannya ini berhubungan online ya. Iya. Online yang pasti kita itu peran pentingnya itu adalah koneksi internet. Satu hal yang sangat mempengaruhi segala aspek kegiatan kalau online itu adalah koneksi internet. Jadi apalagi di vokal ya, itu bakal lucu kalau misalnya pas latihan do itu putus-putus suaranya, apalagi kan mangap-mangap kan, do itu kan agak lucu kan. Iya, ini anak ngapain gitu ya, nganggap doang tapi suaranya nggak ada Iya, gitu benar, ya, itu Kak. sering terjadi sama kita pas latihan online. Nah, lagi kalau tadi katanya perpindahan offline ke online, ya semangatnya memang bisa diakui, harus diakui agak sedikit berkurang ya. Iya. Nah, kalau saya pribadi memang harus saya akui agak sedikit berkurang, tapi tergantung lagi kepada niat dan motivasi tadi. Kalau memang dia punya niat yang besar untuk pingin latihan serius, pasti dia bakal ikutin setiap jadwalnya kayak gitu. Nah, tantangannya lagi, ini kan udah mau masuk offline ya. Nah, tantangannya itu mengembalikan semangat itu lagi. Yang dari online ke offline itu memang, kan ini kebetulan dari divisi internal ya. Jadi kayak kita Mengkader yang di dalam ya, Kak. di dalam. Jadi kita harus ini sih, kembalikan semangat yang sempat offline ke online, ke offline lagi itu ya sedikit. Iya. Ya, sulit lah. Tadi kalau kata Kak Jun tuh koneksi internet tuh sangat penting Iya. banget. Apalagi kalau misalnya latihan vokal A, I, U, E, O Iya, gitu apalagi ya. tinggalnya jauh kan, Iya. jauh-jauh di pelosok-pelosok, Yang kita penting nggak tahu harus kan jaringannya. kemana gitu, ke Lapangan. Jadi That's right. tergantung dari gimana sih anak tersebut melihat dirinya tuh seberapa mau gitu ya, Yes. Kak, buat latihan rutin Yes. dari organisasinya. Oke, terima kasih Kak Jun Oke. untuk tantangan dari Belisario. Boleh ke Harmoni nih, kira-kira sama nggak gitu tantangannya? Silakan Kak Rajes. Oke, untuk tantangan ya dari peralihan offline ke online itu bagi UKM Harmoni itu sangat berpengaruh besar karena tentu dalam sistem latihan online dan offline itu berbeda, dan di situ juga sangat mempengaruhi terkait jadwal mereka, baik itu jadwal untuk online dan offline itu sangat mengganggu gitu. Di ketika kegiatan online juga kegiatan-kegiatan harmoni, proker-proker harmoni itu juga harus berubah gitu, mengikuti keputusan untuk online tadi kan. Jadi kendalanya tidak jauh beda sih, kayak koneksi internet, karena ketika kita latihan online itu koneksi internet itu sangat mempengaruhi gitu, sangat menjadi faktor utama gitu. Dan juga masalah SDM, karena ketika peralihan dari offline ke online, sumber daya manusia dari UKM Harmoni itu tentu ya yang untuk keberadaan di Layo atau di Indralaya ini itu sangat berkurang gitu. Untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya rutin dilakukan di sekretariat itu berkurang karena SDM juga berkurang. Jadi kita dari Harmoni memikirkan cara dan cepat tanggap untuk gimana sih untuk mengubah kegiatan-kegiatan offline tadi menjadi kegiatan online. Nah, jadi dari sana kami tidak patah arah gitu, tidak putus asa. Bahkan di saat online pun UKM Harmoni tetap bisa menghasilkan banyak karya karena menyesuaikan gitu kan. Jadi ketika online kami menyesuaikan gitu. Ketika itu waktu itu ada kegiatan vokal dan kami sudah sering membuat konten juga gitu, konten vokal dan diupload ke YouTube gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan divisi lain juga seperti itu mengikuti lah gitu. Dan juga lebih banyak ke konten sih kalau kegiatan online. Tapi kalau untuk kendala ya itu tadi masalah internet, terus juga sumber daya manusia dan juga jadwal juga, dan juga
menurunnya semangat sama seperti di Belisario gitu kan. Jadi itu sih untuk kendala dari UKM Harmoni. Kalau di awal-awal pandemi mungkin 2020 ya Kak, itu terasa banget kan pasti kita tuh yang pengurus dan anggota tuh ini kita tuh bakal ngapain, organisasi ini mau dibawa kemana kalau kegiatan kita tuh semuanya online. Tapi kalau sudah beradaptasi dengan sekarang nih yang mana-mana dikit-dikit kita tatap maya, itu kira-kira berpengaruh nggak ya Kak, dari yang kita udah nyaman nih di online, terus nanti Kak Rajes nih, teman-teman kita nanti kumpul ke Secret ya, atau di Belisario tuh teman-teman nanti kita kumpul di sini ya, itu tuh mempengaruhi juga nggak Kak kalau misalnya dari online ke offline gitu? Boleh Kak Rajes untuk nanggepin? Itu sangat berpengaruh ya, dari tadi yang offline ke online, terus sekarang menjadi online ke offline lagi. Nah, jadi ketika orang tersebut sudah, teman-teman Harmoni udah nyaman dengan kegiatan online, terus beralih ke offline, tentu yang menjadi faktor penghambatnya ialah untuk menaikkan semangat gitu, membangkitkan semangat mereka untuk bisa datang lagi nih ke Indralaya, ke sekretariat untuk pelatihan, untuk berkegiatan gitu. Jadi itu sih yang menjadi kendalanya gitu. Bagaimana meningkatkan semangat mereka lagi, karena sebentar lagi kan juga bakal masuk semester baru nih. Nah, jadi dari sekarang pun kami udah berusaha dan memikirkan cara bagaimana nih meningkatkan semangat mereka untuk bisa datang lagi offline. Karena sekarang di UKM Harmoni itu ya, karena udah terbiasa online, jadi agak susah lah, bisa dibilang ya agak gitu susah ya, untuk mengajak mereka untuk datang ke sekretariat untuk berkegiatan secara offline gitu. Oke, kalau dari Harmoni sudah terasa nyaman banget. Soalnya kalau misalnya kita online ya Kak Jun ya, bangun tidur udah bisa ngadep, udah bisa rapat sama-sama gitu. Kalau dari Kak Jun sendiri tuh gimana? Ada nggak pengaruh dari online ke offline gitu? Oh, kalau ditanya ada pengaruhnya, pasti ada pengaruh. Kalau misalnya tadi pertanyaannya, misalkan diajak kumpul gitu pertemuan, sepertinya beberapa memiliki kerinduan gitu, karena memang beda banget aura kita ketemu sama-sama itu gather ini offline sama yang di online tuh beda banget auranya. Komunikasi yang dijalin juga berbeda. Jadi kalau aku sendiri sih pribadi rindu sih kalau misalnya ditanya mau ngumpul offline, pasti pingin. Aduh, karena kalau misalnya vokal itu ya, kalau misalnya digabung gitu pas offline tuh itu lebih keren aja gitu dibandingkan online. Jadi kalau misalnya ditanya ayo kumpul kita latihan gini-gini offline, karena perubahan online ke offline kan, ya aku sih lebih semangat lagi gitu, antusias mau kumpul. Oke, kalau dari Kak Jun tuh lebih semangat gitu ya, karena kapan lagi gitu kalau nggak sekarang. Nanti si pemerintah kita masuk pembatasan lagi level-level. PPKM gitu. Ada waktu untuk kesempatan kita kumpul bareng-bareng, kenapa tidak gitu ya kayak. Aku agak takut ngomong sama Kak Jun. Nanti aku kira-kira masuk di suara mana ya gitu. Jadi nanti ditawarin lagi di Belisario. Kayaknya ada potensi nih. Waduh, jadi malu, jadi mau nyanyi bener Kak. Jangan kita lanjut nih Kak. Tadi kalau udah kita bahas tentang struktur, tentang kegiatan, terus tantangan di Belisario dan di Harmoni, kira-kira boleh deh dikasih tahu ke semua orang deh, semuanya proker unggulan dari Harmoni sama Belisario itu apa? Boleh Kak Jun? Proker unggulan ya? Proker unggulan. Proker unggulan Belisario itu yang pertama lomba. Lomba itu paling utama, dan yang kemudian itu konser. Itu program unggulan kita. Nah, aku tadi lupa sampein juga kegiatan Belisario. Jadi Belisario itu juga terlibat misalnya dalam wisuda, acara wisuda itu kita ikut menampilkan persembahan lagu gitu sih. Dan kalau wisuda itu setiap wisuda ada Belisario Kak? Iya. Biasanya kita tampil ya. Tapi karena online nggak diadakan. Kan lucu nanti kalau ada pesertanya yang macet-macet karena koneksi ya teman-teman. Tadi ada lomba sama konser ya Kak? Ya, kalau kita berbicara lomba, kapan Kak terjun terakhir kali lomba? Terakhir kali itu bulan April kemarin kita lomba. Iya. 3 bulan yang lalu ya? Iya, sekitar gitu. Kakak turun? Lomba turun. Gimana tuh? Kalau misalnya offline, ini kan national namanya dia? NFF lah, aku singkat aja NFF. Itu di mana? Aku tiba-tiba lupa ya. Di mana? Bantu teman-teman, bantu Kak Jun. Aku lupa ya. Bentar ya, aku udah contekin. Di dalam kota atau di luar? Di luar kota bareng-bareng tuh Kak. Berapa orang berangkatnya?
Online sih kita, Oh, online. virtual jadinya, virtual. Oke. Tapi tahun ini ada lah ya Kak, Ada, turun tiap lomba. tahun ada pasti. Oke, terima kasih Kak Jun. Oke, kalau ke Kak Raja sendiri itu proker unggulan dari Harmoni itu apa Kak? Boleh deh dikasih tahu. Kalau proker unggulan ya, bicara proker unggulan di masa kepengurusan aku nih di Kabinet Zeus ini ada 2 proker unggulan yang sudah terlaksana gitu, yang sudah terlaksana. Yang pertama itu ada namanya, kami punya proker namanya Hive, Harmonies Move for Educate. Jadi kegiatan ini sedikit menjelaskan ya, kegiatan Hive ini merupakan berbagi ilmu dan pengalaman gitu tentang dunia seni kepada siswa-siswi sekolah gitu. Dan kemarin sudah terlaksana. Jadi kegiatannya itu isinya tentang sharing section dan penyampaian materi, juga diiringi dengan praktek pada para siswa-siswi. Dan alhamdulillah kemarin sudah terlaksana di SMP Negeri 1 Indralaya untuk kegiatannya gitu. Dan itu telah berjalan selama 3 hari. Kemudian ada proker yang kedua itu namanya studi banding. Nah, jadi studi banding ini merupakan kegiatan berbagi ilmu dan pengalaman juga di bidang seni antar UKM seni seluruh universitas di Indonesia. Dan kegiatan studi banding ini juga sudah terlaksana selama 3 hari dan itu secara online, karena awalnya kami merencanakan kegiatan ini secara offline, tetapi karena kondisi jadi kegiatan ini berjalan secara online. Dan kemarin sudah berkolaborasi di studi banding itu, berkolaborasi dengan 7 UKM seni di seluruh Indonesia. Itu antaranya ada UKM Swagayugama Universitas Gadjah Mada, terus juga ada UKM Seni Universitas Udayana, kemudian ada unit kesenian mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, juga ada dari unit kegiatan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, juga ada dari mana lagi ya, dari UKM Seni PGRI Sumatera Barat, juga dari ada UKM Seni Budaya ESA UIN Alauddin Makassar. Dan itu berapa ya? Ada lagi? Ada 7 tadi, Nah, ada berapa ini? Itu Oke. ada 7, intinya 7. Ada satu lagi itu dari Opus 275 dari Universitas Negeri Malang. Nah, jadi kami berhasil berkolaborasi dengan 7 UKM seni itu, dan isi dari kegiatan studi banding itu ialah sharing session, dan diawali dengan memperkenalkan UKM masing-masing oleh ketuanya masing-masing. Dan di sanalah kita bisa mendapat ilmu gitu dari UKM lain, bagaimana sih tentang UKM itu, dan juga tentang prestasi mereka. Dan juga di akhir hari terakhir itu ada perkenalan seni dan penampilan gitu. Jadi itu untuk program unggulan. Jadi studi banding ini bisa dikatakan tingkat nasional gitu. Dan juga ada lomba-lomba juga, seperti di Bella Stereo juga lomba-lomba juga kami ikuti gitu. Baik itu tingkat regional atau nasional dan sebagainya. Oke, kalau bicara tentang studi banding, aku sempat ngepoin. Kalau nggak salah bulan April ya, Kak, Ya, benar, kegiatannya. dilaksanain pada Di bulan April. April tanggal 29. 22. Oke, salah. 21 Iya. sampai tanggal 23. Dan tadi kata Kak Rajesa bahwasanya proker unggulan mereka ini ada 2 proker unggulan, dan itu alhamdulillah sudah terlaksana semua Sudah. ya, Kak. Waduh, udah enteng pundaknya, Kak. Proker Alhamdulillah, unggulannya lumayan udah enteng. kelar. Oke, tadi kalau dari sama ya lomba juga Kakak ya, Ya, ada lomba. juga baik itu nasional maupun internasional. Belum Menjangkau, sampai. oke, Regional coming soon sama- lah ya, Ya, coming soon. Belisario semoga, juga semoga. coming soon ya, atau udah pernah ikut internasional juga, Kak? Internasional udah pernah tahun Oh, wow. 2018. gitu Oke, sih. kita tunggu ya 2022. Tadi Amin. udah, amin. Proker unggulan dari Harmoni sama Belisario itu udah kita dengarkan sama-sama, teman-teman. Nah, kalau udah menarik sekali dari struktur, dari program kerja, dari kegiatan, kasih tahu dong Kak, gimana biar yang lain tuh bisa masuk ke organisasi yang Kakak gabung sekarang. Boleh Kak Rajes? Oke. Jadi untuk sobat laksana Universitas Wijaya gitu. Untuk syarat masuk UKM Harmoni cukup gampang dan mudah gitu. Teman-teman cuma butuh namanya niat yang penting niat. Kemudian juga di Harmoni itu kita punya minat dan bakat. Jadi teman-teman yang punya minat dan bakat di bidang seni yang seperti di 4 bidang tadi itu udah boleh gabung Harmoni. Dan juga syarat lainnya ya kita harus mampu berproses, karena di Harmoni itu sangat mengutamakan proses gitu. Dan juga ini untuk khusus mahasiswa Universitas Wijaya ya. Jadi untuk khusus ya. untuk sobat laksana yang ingin masuk ke Harmoni itu tadi syaratnya cuman Niat. niat, kemudian ada minat dan bakat, juga
harus mampu berproses gitu. Itu sih intinya. Oke, nggak susah teman-teman, yang Ya. penting niat udah deh jeblos ke Harmoni. Terima kasih Ya. Kak Rajis. Kalau Kak Jun gimana di Belisario tuh gimana? Tadi udah kita singgung ya tentang not balok nih Kak. Boleh dikasih tahu gimana syaratnya gitu biar masuk di organisasi Kakak? Jadi syaratnya hampir sama kayak organisasi yang lain. Yang pasti yang pertama kamu itu mahasiswa aktif Unsri ya. Iya. Nah, karena ini Belisario Choir, Belisario. kamu memiliki kemampuan untuk bernyanyi, gitu, kemampuan untuk bernyanyi. Kemudian minat untuk berorganisasi. Dan yang paling penting kamu harus mau proaktif. Itu aja sih. Oke, kalau dari dua UKM UKK dari Unsri ini ya, pokoknya teman-teman tuh nggak perlu risau nanti Kak aku bayar mahal banget buat join itu, nggak, tenang sama sekali, tenang teman-teman. Kita tuh hanya punya niat dan minat dan bakat dan tentunya keaktifan kita nanti ketika kita menjadi anggota. Gampang banget kan? Boleh deh nanti dikontak Kak Raja sama Kak Jun dan Boleh, kepoin di Instagram ya Kak. Boleh. Gampang Boleh. banget cari Instagram dari organisasi yang ada di samping aku sekarang. Oke, wah nggak terasa ya kita udah lama banget, Udah lama ya? lama ngobrol ya Kak. Terima kasih untuk waktunya. Boleh deh kita kasih closing statement dari masing-masing organisasi dari Harmoni dan Belisario Choir. Boleh Kak Rajesa untuk terlebih dahulu closing statement? Oke, untuk Sobat Laksana, selamat datang di kampus Universitas Wijaya. Jadi teman-teman silakan nikmati gitu masa-masa menjadi mahasiswa, dan apabila kalian memang mempunyai minat lain, minat bakat, silakan ikuti sesuai dengan apa yang ada dalam hati kalian gitu. Dan itu aja sih mungkin. Kalau misalkan kalian punya minat bakat di bidang seni, silakan datang Harmoni, kami tunggu. Iya, terima kasih Ya. Kak Rajes. Boleh Kak Jun silakan. Oke, aku nih ya. Oke, Sobat Laksana, buat kalian mahasiswa aktif Unsri yang memiliki minat dalam bernyanyi, dan juga mungkin kamu yang who like singing much, kamu lebih baik tempatkan kemampuan kamu di Belisario Choir. Mari kita olah sama-sama, kita kembangkan potensi bernyanyi kita. Jangan pendam, kita di sini mau berbagi bersama, bagi ilmu, dan kita mau bahagia bersama melalui talenta yang kita miliki. Jadi, ayo bergabung sama kami Belisario Choir. Oke, terima kasih Kak Jun. Baik, hai Sobat Laksana. Gak terasa kita ada di ujung talk show series ke-9. Aku, Mili, terima kasih banyak untuk semua perhatiannya. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kita jangan lupa nih, jangan lupa tagline dari PK2MB Universitas Sriwijaya tahun 2022 Kakak. Boleh ya nanti kalau misalnya aku bilang tagline-nya itu PKKMB Unsri 2022, jawabnya berakar satu, bergerak menyeluruh. Oke, Oke, kita mulai ya. PKKMB Unsri 2022, Berakar satu, bergerak menyeluruh. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.